Hari ini tanggal 12 Agustus tahun 2020 di Kalimantan Barat kita mendapatkan tambahan 9 orang kasus konfirmasi COVID-19. Ini berdasarkan pemeriksaan laboratorium Universitas Tanjung Pura tanggal 11 Agustus tahun 2020. Nah, ke-9 orang ini ada di Pontianak 4 orang, di Kuburaya 2 orang, dan di Landak 3 orang. Nah, untuk di Landak ini masih di kalangan pelajar 2 orang dan guru 1 orang ya. Nah, perlu saya tekankan bahwa sebenarnya untuk guru dan pelajar ini dia bukan disebut klaster sekolah ya. Karena sebenarnya mereka ini belum melakukan sekolah atau belajar tatap muka. Mereka belum melakukannya. Jadi mereka ini tertular justru di luar sekolah ya. Nah, Dinas Kesehatan Provinsi bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu melakukan swab tes uji PCR kepada pelajar dan guru sekolah ini dalam rangka persiapan untuk melakukan proses proses belajar mengajar secara tatap muka ya. Dan setelah kita temukan bahwa mereka positif, maka pemerintah provinsi menunda proses belajar mengajar tatap muka. Jadi sekali lagi ini klasternya bukan klaster sekolah, tapi mereka sebenarnya pelajar atau guru, tetapi mereka dapatkan dari masyarakat di luar sekolah ya. Nah, kemudian jadi dengan tambahan 9 kasus ini, maka hari ini jumlah kumulatif kasus konfirmasi COVID-19 di Kalbar itu ada 429 orang, di mana 380 dinyatakan sembuh dan 4 orang meninggal dunia. Untuk 9 orang ini hasil pemeriksaan kapan? Yang 9 orang ini kita hasil laboratoriumnya semalam ya, tanggal 11 Agustus 2020 ya, dan swabnya itu kita lakukan biasanya 3-4 hari yang lalu ya. Pada hari sebelumnya kan ada tambahan 4, tapi apa sebenarnya gambarannya? Ada anggota dewan juga ya. Oke, Tidak mau diisolasi. Kita bahas anggota dewan saja ya. Nah, sehari sebelumnya memang ada tambahan 1 dari anggota DPRD Kabupaten Ketapang ya. Dan ini sebenarnya ada beberapa memang anggota, menurut laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, ada beberapa anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang tidak begitu kooperatif untuk dilakukan rapid test, swab, atau setelah rapid testnya reaktif, dia tidak kooperatif dalam melakukan anjuran dari Dinas Kesehatan Ketapang untuk melakukan isolasi mandiri ya. Dan ini sebenarnya berarti anggota DPRD yang bersangkutan itu tidak bertanggung jawab terhadap masyarakat di sekitarnya ya. Kalau kita sudah reaktif, seharusnya kita langsung melakukan isolasi mandiri. Bila perlu memang kita jauh dari keluarga kita ya. Karena akan ada kemungkinan bahwa memang kita terkonfirmasi COVID-19. Dan kalau kita masih berada di dekat keluarga mungkin akan tertular. Kalau kita tetap melakukan aktivitas di luar rumah, maka kemungkinan masyarakat yang ada di dekat kita ini juga akan tertular. Nah, ini saya kira para anggota dewan di Ketapang sudah mengerti ini dan pasti akan melindungi kesehatan masyarakat yang ada di sekitarnya, yang juga merupakan tanggung jawab bersama. Pak, untuk tindakan yang anggota dewan yang tidak mau diisolasi dan mungkin akan ada lanjutan pemeriksaan untuk anggota lain masuk terhadap orang-orang yang berdekatan dengan beliau. Ya. Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang itu sudah melakukan suatu kesepakatan dengan Ketua DPRD Ketapang bahwa akan dilakukan pemeriksaan swab terhadap seluruh anggota DPRD Kabupaten Ketapang. Dan itu dijadwalkan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus
dan hari Kamis tanggal 20 Agustus ya. Nah, ini saya harapkan semua anggota DPRD Kabupaten Ketapang dapat mengikuti pemeriksaan swab test ini ya, untuk memastikan bahwa memang anggota DPRD yang terhormat di Kabupaten Ketapang ini benar-benar tidak menderita kasus COVID-19 ya. Nah, dengan begitu kalau memang nanti sudah ada jawaban, ada hasil dari PCR bahwa bapak-bapak atau ibu-ibu ini negatif, maka dapat beraktivitas kembali di masyarakat ya. Nah, tetapi sebelum dilakukan swab PCR, saya harapkan anggota DPRD Kabupaten Ketapang melaksanakan isolasi mandiri ya. Isolasi mandiri sampai dilakukan swab dan keluar hasil. Nah, kenapa isolasi mandiri? Karena ada satu anggota DPRD Ketapang yang sudah kasus konfirmasi COVID-19. Yang kami khawatirkan adalah anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang lain ini ada yang tertular. Saya berharap tidak ada yang tertular, tetapi untuk lebih menjaga kesehatan anggota DPRD Kabupaten Ketapang dan menjaga kesehatan masyarakat di sekitar, maka sebaiknya anggota DPRD Kabupaten Ketapang ini melakukan isolasi mandiri dulu. Selain anggota Pak, kan termasuk staf di DPR juga mungkin sering bersinggungan dengan beliau atau mungkin ada partai lain seperti Inspektan itu dianjurkan oleh Dinas. Nah, jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang itu terus melakukan tracing ya terhadap siapa saja kontak dari anggota DPRD Kabupaten Ketapang ini ya. Nah, jadi kalau memang nanti dianggap ada beberapa orang staf sekretariat yang memang merupakan kontak, maka diharapkan nanti juga mengikuti swab test dan mereka sekarang sebenarnya mereka sudah harus isolasi mandiri dulu. Terhadap yang 9 tambahan kasus ini berdasarkan hasil pemeriksaan swab atau rapid test dari semua tempat yang ada. Dan update-nya kapan nih pemeriksaan swab? Kan tadi masih banyak yang belum terjangkau pemeriksaan swab yang mungkin ini dikasih coba ini. Nah, untuk yang 9 kasus ini kita lakukan terhadap sebenarnya dari kelompok pelajar dan guru ya. Kemudian ada beberapa masyarakat yang merupakan hasil kontak tracing dari kasus-kasus konfirmasi yang sudah kita temukan terlebih dahulu ya. Dan ternyata memang ada 9 ini yang hari ini dinyatakan positif COVID-19. Dinas Kesehatan Provinsi akan terus melaksanakan pemeriksaan swab terhadap guru dan pelajar dalam rangka itu tadi persiapan proses belajar mengajar tatap muka, dan juga dalam rangka men-tracing sebenarnya kasus-kasus konfirmasi COVID-19 ini sekarang ada di mana saja ya. Kan kita bisa tahu dari alamatnya daerah-daerah mana yang nanti kita bisa tahu daerah-daerah mana yang sebenarnya yang masih terdapat banyak kasus COVID-19. Sebagai tambahan bahwa Dinas Kesehatan bersama TNI dan Polri akan melakukan razia untuk menegakkan disiplin pelaksanaan protokol kesehatan ya. Kami akan melakukan razia dalam 1 minggu itu ada 2-3 kali razia yang akan kami laksanakan untuk terus mengingatkan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Nah, satu lagi bahwa daerah di Kalimantan Barat ini sebenarnya hampir hijau ya. Nah, yang harus diwaspadai memang yang harus kita waspadai bersama adalah pintu-pintu masuk itu dari pelabuhan udara, pelabuhan laut maupun darat ya. Nah, yang paling berisiko itu adalah dari pelabuhan udara dan ini kami sudah menyepakati tadi berdasarkan Fitcon dengan Panglima Kodam, dengan Danlat Tamal dan Lanut Kapolda bahwa setiap penumpang atau setiap penerbangan nanti yang datang dari luar Kalimantan Barat, misalnya dari Jakarta, dari Surabaya atau daerah-daerah lain, maka Dinas Kesehatan nanti akan melaksanakan uji swab secara sampel ya.
Jadi nanti ada beberapa penumpang yang dari Surabaya atau dari Jakarta, dari kota-kota lain di luar Kalbar, akan kami lakukan uji swab secara acak di Bandara Supadio. Jadi setiap penumpang yang mendarat di Bandara Supadio akan kami swab, kami ambil sampel secara acak untuk memastikan bahwa penumpang-penumpang ini tidak membawa penyakit COVID-19 dari luar Kalbar. Memang nanti terjadi lonjakan, kita tentunya akan kembali melakukan pengetatan. Ya. Kalau terjadi lonjakan, kasus-kasus nanti banyak yang ke rumah sakit dengan kasus-kasus berat, pasti kita akan melakukan pengetatan